Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi anak-anak semuanya. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari Pagi, ini Ibu. semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, baik. Sehat semua ya hari ini ya. Ya Bu. Baik. Ya Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran Ya, hari Bu. ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Rahmat, silahkan pimpin doanya terlebih dahulu, Nak. Baik Bu. Teman-teman sekalian, sebelum mengalami pelajaran hari ini, marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rahmat telah dibantu untuk berdoa hari ini. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Novi ada? Hadir Bu. Caca ada? Hadir Bu. Uswatun ada? Uswatun? Belum ada kayaknya ya. Terus Mulan ada? Hadir Bu. Suci? Suci ada? Hadir Bu. Putri ada? Ya Ibu Hadir, ada. Bu. Irma? Hadir Ahmad ada ya tadi ya? Bu, Ya, saya. Uswatun udah datang belum? Sudah izin ke belakang Bu. Oke, baik. Oke, berarti hari ini kalian masuk semua ya. Alhamdulillah, semuanya masuk hari ini. Dan Ibu lihat kalian sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan mengingatkan kalian ya mengenai pembelajaran minggu lalu. Ya. Pembelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang ingat? Jenis peralatan kearsipan Bu. Oke, boleh disebutkan Wulan jenis apa saja peralatannya Wulan? Filing kabinet, rotary filling, map, folder Bu. Oh, betul. Pintar sekali nih Wulan. Baik, ya. Jadi jenis-jenis peralatan kearsipan tadi yang sudah disebutkan Wulan itu nanti digunakan untuk kalian melakukan penanganan surat masuk maupun surat keluar dan penyimpanan surat ya. Oke. Jadi sudah paham semua ya untuk materi minggu lalu ya? Paham Bu. Baik. Oke. Kalau sudah paham semuanya, kita masuk ke materi selanjutnya untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai penanganan surat masuk ya. Sebelum masuk ke materi, kita ketahui dulu ya kompetensi dasar apa saja yang ada dalam materi penanganan surat masuk. Nah, bisa kalian lihat di slide ya. Kompetensi dasarnya ada di 3.4 ya, yaitu menerapkan penanganan surat masuk. Dan KD 4.4 yaitu melakukan penanganan surat masuk ya. Terus nanti setelah kalian mempelajari
materi penanganan surat masuk, tujuan pembelajarannya nanti kalian akan mampu untuk yang pertama mengidentifikasi tahap penanganan surat masuk. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam buku agenda. Yang ketiga, menerapkan penanganan surat masuk dengan buku agenda. Ya, nah nanti kalian setelah mempelajari itu semua, ya, kalian akan mendapatkan atau mampu melakukan ketiga ini, ya. Terus untuk penilaian, ya, untuk penilaian nanti ada 3 kriteria yang akan Ibu ambil penilaiannya, ya. Yang pertama ada sikap, yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada keterampilan, ya. Yang pertama sikap, apa yang diambil nilainya? Yaitu bagaimana kalian bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas. Terus yang kedua, kerjasama antar kelompok. Terus sikap yang ketiga, keaktifan dalam mengikuti pembelajaran, ya. Terus yang keempat ada kedisiplinan, ya. Itu untuk nilai sikapnya. Perlu diperhatikan, ya. Terus yang kedua, itu untuk pengetahuan, nanti Ibu akan ambil nilai dari post-test, ya. Kalian nanti bisa lihat di LMS sekolah kita, ya. Ibu sudah upload di situ, nanti kalian kerjakan, ya. Dan waktunya sudah Ibu setting, ya. Terus yang ketiga adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini Ibu ambil nilainya dari kalian mengerjakan pekerjaan secara berkelompok, ya. Nanti hasilnya akan Ibu nilai, ya. Secara individu tentunya untuk nilainya, ya, walaupun pekerjaannya secara kelompok. Nah, untuk nilainya KKM-nya batas nilainya itu nanti 78, ya. Tapi Ibu berharap nanti nilai kalian lebih dari 78, ya. Kalian harus mengikuti ketiga kriteria tersebut kalau menginginkan nilai lebih dari 78, ya. Semoga kalian bisa mendapatkan itu semua, ya. Sampai sini cukup paham? Paham, Bu. Cukup jelas. Paham, Bu. Kalau sudah cukup paham, kita masuk ke materi, ya. Nah, semua bisa lihat ini Ibu menayangkan gambar apa? Silahkan kalian analisis, itu gambar apa ya? Boleh mengemukakan pendapatnya? Kotak surat, Bu. Kotak surat, betul, Uswatun, ya. Itu adalah gambar yang atas, ini adalah gambar surat masuk, in, ya. Yang bawah itu out, artinya adalah surat keluar. Nah, sekarang kita coba mendefinisikan, ya, surat masuk dan surat keluar itu apa, ya. Ada yang mau berpendapat? Silakan, ayo. Saya, Bu. Boleh, Uswatun. Kalau surat masuk berarti surat yang masuk atau surat yang kita terima, Bu. Kalau surat keluar berarti surat yang kita keluarkan untuk organisasi lain. Baik, betul. Ya, terima kasih Uswatun. Nah, yang disampaikan Uswatun tadi benar ya. Jadi surat masuk itu adalah surat yang diterima oleh suatu organisasi, ya, atau suatu perusahaan yang berasal dari perusahaan lain atau organisasi lain, ya. Sedangkan surat keluar itu surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh organisasi kita sendiri, ya. Nah, untuk lebih gampangnya nanti kalian diingat-ingat ya, untuk membedakan antara surat masuk dan surat keluar, itu kalian lihat kop suratnya, ya.
Kalau kop suratnya itu PT lain, itu berarti surat apa? Masuk. Masuk. Betul. Nah, kalau kop suratnya PT kita, berarti surat apa? Surat keluar, Bu. Keluar, Bu. Surat keluar. Hebat semuanya ya. Itu ya untuk membedakan antara surat masuk dan surat keluar. Diingat, dilihat dari kop suratnya. Ya. Sampai sini cukup paham untuk surat masuk dan surat keluar? Cukup, Bu. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke. Lanjut ke pola penanganan surat ya. Di sini ada pola sentralisasi dan pola desentralisasi ya. Pola sentralisasi itu apa? Pola sentralisasi itu adalah pola penanganan surat atau berkas secara terpusat ya. Terus pola desentralisasi apa? Kalau pola desentralisasi adalah pola penanganan surat atau berkas yang dilakukan di setiap bagian unit. Ya, itu ya pola sentralisasi dan pola desentralisasi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tugas penerima surat masuk. Ya, ini ada beberapa tugas yang dilakukan oleh penerima surat. Ya, yang pertama adalah mengumpulkan setiap surat yang masuk. Ya. Terus yang kedua, meneliti ketepatan alamat si pengirim surat. Sekarang Ibu nanya, kenapa harus diteliti alamat suratnya? Ada yang bisa menjawab? Supaya tidak salah kirim atau salah alamat, Bu. Betul, Caca. Ya, jadi supaya tidak salah alamat. Ya. Terus yang ketiga, menggolong-golongkan surat sesuai dengan urgensi pengiriman surat. Nah, itu termasuk surat biasa, surat penting, atau surat rahasia. Jadi digolong-golongkan. Terus yang terakhir ada menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat itu telah diterima, ya. Jadi inilah pekerjaan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh tugas penerima surat. Ya, nanti kalau kalian sudah terjun di dunia kerja, nah kalau kalian menjadi petugas penerima surat atau kalian kerja di bagian resepsionis, otomatis kalian akan melakukan kegiatan ini. Ya, cukup paham sampai sini, anak-anak? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk mempelajari tentang prosedur penanganan surat masuk. Ya, nah ini menggunakan sistem buku agenda. Ya, prosedurnya itu ada 6. Bisa kalian lihat di situ ya. Bisa dilihat ya. Bu. Oke, baik. Yang pertama, Novi apa ya yang pertama itu ya Novi ya? Penerimaan surat, Bu. Nah, oke, yang pertama adalah penerimaan surat. Jadi, penerimaan surat itu dilakukan atau diterima oleh bagian depan kantor. Ya, siapa aja yang berperan di bagian depan kantor atau yang disebut dengan front office. Ya, dari mulai satpam, resepsionis, nah itu adalah bagian depan kantor. Jadi kalau ada ekspedisi atau tamu dari perusahaan lain ingin mengirimkan surat, itu lewat satpam dulu, baru satpam menyerahkan ke resepsionis, ya, itu bagian penerimaan surat. Nah, yang kedua itu ada penyortiran surat, ya. Setelah diterima, surat itu disortir,
Nah, disortir itu diapain ya? Ada yang tahu? Dipilih-pilih, Bu. Dipilih-pilih. Oke. Jadi surat itu dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju, ya. Nah, apabila suratnya itu ditujukan untuk perorangan, maka langsung bisa diserahkan, ya. Nah, apabila surat itu merupakan surat dinas, ya, yang menyangkut kepentingan perusahaan, maka surat tersebut harus diproses terlebih dahulu, ya. Itu adalah kegiatan penyortiran. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pencatatan surat. Nah, setelah disortir harus dicatat surat itu, ya. Supaya apa surat itu dicatat? Ada yang tahu? Biar apa suratnya dicatat? Ayo. Untuk apa? Surat untuk apa? Ayo, ada yang tahu? Untuk bukti, Bu, kalau surat itu diterima. Oke, bagus. Jadi surat itu untuk bukti kalau bahwa sudah ada penerimaan surat, ya. Jadi pencatatan surat itu sangat penting dilakukan. Gunanya untuk apa? Karena untuk mengetahui volume surat masuknya itu ada berapa banyak setiap bulan, setiap minggu maupun setiap tahun. Ya, jadi ada catatannya. Ya, sehingga surat itu mudah disimpan dan mudah ditemukan kembali. Itu ya. Terus lanjut pengarahan surat. Ya. Pengarahan surat ini ya untuk menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Nah, yang melakukan pengarahan surat ini adalah pimpinan melalui disposisi yang sudah diisi oleh pimpinan. Nah, di disposisi itu sudah tertera ya. Surat itu diarahkan untuk siapa, ya. Terus yang kelima ada penyampaian surat. Ya. Jadi di disposisi itu sudah ditulis surat itu harus disampaikan untuk siapa, ya, dari pimpinan sudah menulis itu di disposisi, ya, surat itu harus disampaikan untuk siapa, ya. Terus yang terakhir adalah penyimpanan surat. Nah, ini adalah akhir dari proses atau prosedur dalam penanganan surat masuk menggunakan sistem agenda, ya. Penyimpanan surat. Jika sudah selesai prosesnya semua, maka surat yang asli ya itu harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan. Ya. Nah, untuk penyimpanannya itu bisa menggunakan berbagai sistem ya. Ada sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem tanggal, dan sistem wilayah atau daerah, ya. Itu. Sampai sini prosedur penanganan surat masuk, sistem agenda. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Cukup paham semuanya ya? Cukup, Bu. Paham. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kita akan mengetahui apa itu buku agenda. Karena kita tadi prosedurnya adalah menggunakan sistem buku agenda, kita ketahui dulu buku agenda itu apa, ya. Di situ dijelaskan buku agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Ya, jadi semua surat masuk dan surat keluar itu dicatat ke dalam buku agenda. Ya. Nah, ada 3 macam jenis buku agenda. Ya. Yang pertama, coba
Putri, apa ya yang pertama buku agenda apa ya Putri ya? Buku agenda tunggal, Bu. Oke, apa di situ Putri buku agenda tunggal Buku ya? agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu buku dan satu format, Bu. Oke, baik, betul sekali ya yang dijelaskan tadi sama Putri. Buku agenda tunggal itu buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar itu dalam satu buku ya. Nah, ini adalah contoh kerangka atau pola dalam pencatatan buku agenda tunggal. Ada nomor, ada tanggal, M atau K ini maksudnya adalah suratnya itu surat masuk atau keluar. Terus surat, ada nomor surat, ada tanggal surat. Dari atau kepada, surat itu dari siapa dan ditujukan kepada siapa. Terus isi ringkasnya tentang apa? Dan lanjut ke keterangan. Terus yang kedua, itu ada buku agenda kembar. Ya, buku agenda kembar di situ adalah surat masuk dan surat keluar dicatat dalam buku yang berbeda. Ya, jadi surat masuk dicatat sendiri, surat keluar dicatat tersendiri. Ya, nah ini contoh kerangkanya seperti ini ya, bisa kalian lihat ya. Terus yang ketiga itu ada buku agenda berpasangan ya. Kalau berpasangan itu bahasa lainnya apa? Ayo. Berpasangan bahasa lainnya apa? Dua jadi satu, Bu. Nah, betul, atau dinamakan dengan berdampingan ya. Jadi untuk buku agenda berpasangan itu adalah buku agenda yang penulisan surat masuk dan surat keluar ditulis secara berpasangan dalam satu buku agenda. Ya, jadi bentuknya nah seperti ini. Jadi buku agenda surat masuk ada di sebelah kiri. Nah, ini buku agenda surat keluar ada di sebelah kanan. Nah, ini dipasangkan jadi satu. Ya. Oke, sampai sini. Paham atau kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu mau tanya. Iya. Bu, kok kalau surat masuk tanggalnya ada 2 ya, Bu? Yang mana, Putri? Ada tanggal yang itu, Bu. Ini ya, tanggal surat dan iya, Bu. Tanggal agenda ya? Iya, Bu. Iya. Nah, kalau tanggal surat itu tanggal yang ada di surat, ya. Terus tanggal agenda ini adalah tanggal pencatatan ke dalam buku agenda. Jadi surat itu diterima tanggal berapa. Nah, kalau suratnya dibikin tanggal 5, berarti tanggal agendanya ditulis 2 hari setelah tanggal surat. Ya. Jadi tidak disamakan dengan tanggal surat. Ya, kadang kalian rancu ya. Kadang tanggal surat ditulisnya sama dengan tanggal agenda. Gitu ya. Baik, Gimana, Bu, terima Putri, kasih. paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Siap. Baik. Cukup paham ya yang lainnya ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Terakhir Ibu kasih contohnya nih dalam melakukan pencatatan surat masuk dengan menggunakan sistem agenda. Ya, nah ini ada surat dari PT Jaya Abadi. Ya, terletak di Jalan Cipete Raya nomor 1. Nah, nomor teleponnya sudah tertera, alamatnya lengkap ya. Nah, perihalnya itu tentang penawaran air mineral. Nomor suratnya sudah tertera. Nah, suratnya itu tertanggal 5 Oktober nih di sini ya. Bisa kalian lihat.
Sifat suratnya itu biasa. Nah, untuk mengisi ke dalam buku agenda seperti apa? Nomor agenda silahkan kalian tulis 1 karena ini surat masuk yang pertama. Nah, kalian tulis 1. Tanggal terima. Nah, ini yang ditanyakan Putri tadi, tanggal terima atau tanggal agenda sama ya. Jadi tanggal terima ini ditulis 2 hari setelah tanggal suratnya ya. Nah, di sini di soalnya tertanggal 5 Oktober, berarti tanggal terimanya adalah tanggal berapa? 7, Bu. 7. 2 hari berarti 7. 7, Bu. Ya, baik, pintar semuanya ya. Nah, nomor surat, cari nomor suratnya di situ berapa? Kalian pindahkan ke kolom. Tanggal suratnya, nah ini tertanggal 5 Oktober, kalian pindahkan ke kolom. Perihalnya silahkan ditulis apa di situ penawaran ya. Sampai sini cukup paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Baik. Paham. Ya, paham. Nah, sekarang Ibu ada tugas, ya. Tugasnya berkelompok. Mau dibagi sama Ibu, apa? Dipilih sendiri-sendiri. Sama Ibu, Bu. Dibagi saja, Ibu, Bu. Bu. Bagi sama Ibu aja. Dibagi sama Ibu aja ya. Oke, kalau dibagi sama Ibu aja, kelompok 1 nanti ada Novi, ada Wulan, sama ada Uswatun. Kelompok 2 nanti ada Rahmat, ada Suci, sama Irma. Nah, kelompok 3 ini 2 orang aja nggak apa-apa ya. Putri sama Caca. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke, siap. Nah, untuk kelompoknya nanti mengerjakan apa? Tunggu sebentar, Ibu buka slide soal yang nanti akan kalian kerjakan. Ya, sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi nanti kalian secara berkelompok itu melakukan atau menyusun pencatatan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda. Ya, gunakan buku agenda kembar ya, antara surat masuk dan surat keluar itu dipisahkan ya. Karena ini soalnya hanya surat masuk, berarti nanti kalian cuma membuat atau mencatat surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda. Nah, ini ada soalnya. Anda adalah seorang agendaris PT Buana. Kalian adalah karyawan dari PT Buana. Alamatnya sudah tertera di situ, Jalan Raya Sudirman. Nah, direktur kalian itu bernama Bapak Abdul Arifin, ya. Hari ini di meja kalian ada beberapa surat yang harus kalian proses, ya. Nah, ini adalah suratnya. Tadi Ibu sudah contohkan ya, cara mencatat ke dalam buku agenda. Sekarang silahkan kalian secara berkelompok berdiskusi bagaimana caranya mencatat surat-surat ini ke dalam buku agenda. Nah, peralatan yang kalian gunakan, nanti kalian mencatatnya ke dalam komputer ya. Ada, menggunakan Microsoft Word ya. Nanti tugasnya kalau sudah selesai, kalian presentasikan ya. Terus hasilnya nanti silahkan kalian upload ke
LMS ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama? 10 menit cukup? Atau 5 menit? Cukup ya? Baik, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal keterampilan ini. Silahkan dimulai. Baik, Bu. Oke. Bu. Oke, semuanya waktunya sudah habis ya. Silahkan ada yang mau presentasi duluan, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ayo, silahkan siapa yang mau duluan? Putri atau Caca mau duluan? Silahkan. Halo, masih kedengeran suara Ibu? Iya, Bu, kedengaran. Belum, bentar, Bu, belum, Bu. Ya. Belum selesai, Bu. Ditunggu Belum sebentar, Bu. selesai. Oke, Ibu kasih waktu lagi ya, 5 menit ya. Baik, ya, Bu. Oke. Ibu, aku izin Ya. menjawab, Bu. Oh, boleh, silahkan. Aku izin share screen dulu ya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Bu, tunggu, Bu. Gak bisa keluar Apanya? screen-nya. Oh, Ibu hentikan dulu kali ya screen-nya. Gimana, bisa nggak Putri? Bisa Putri? Belum, Bu. Belum ya.
Masih terkendala, Putri? Iya, Bu. Ya. Ayo yang lain mau mencoba? Silakan. Sebentar, Bu. Ya, silakan, Muswatun. Kalau tidak bisa share screen, boleh dijawab saja, ayo. Nanti hasilnya silakan kalian upload ya. Yang pertama, ayo siapa yang mau Baik, Bu. Saya coba ya, Bu. Ya, boleh. Nomor 1 ada surat dari PT Serasan Seadan, Jalan Gedung Sate Raya. Yang nomor 1 di kolom nomor itu nomor 1, Bu. Betul. Selanjutnya tanggal terimanya tanggal 6 Oktober 2021. Ya. Lalu nomor suratnya 124 garis miring SS garis miring SP garis miring 10 garis miring 2021. Ya. Tanggal suratnya tanggal 4 Oktober 2021. Isi ringkasannya penawaran barang elektronik. Udah, Bu, itu, Bu, yang saya kerjakan. Betul ya. Jadi yang dijawab Putri betul ya itu ya untuk jawabannya. Yang kalian yang lain cukup paham ya? Ya, Bu. Ya. Bu. Paham, baik. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9, waktu kita mau habis, ya nanti pekerjaan kalian silahkan kalian upload ya ke LMS ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Hari ini silahkan kami sama-sama untuk melakukan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Boleh, silakan Caca mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Jadi kesimpulannya adalah untuk surat masuk adalah surat yang diterima oleh perusahaan, sedangkan surat keluar adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan atau surat untuk organisasi lain. Kemudian sistem penanganan masuk dengan buku agenda itu dicatat dalam waktu 1 tahun. Dan ada 3 buku agenda tadi, Bu. Buku agenda tunggal, kembar, dan berpasangan. Oke. Seperti itu, Bu. Ya, baik, betul ya yang dibilang Caca tadi, kesimpulannya adalah seperti itu. Oke. Baik, untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang surat keluar ya. Silahkan kalian baca-baca modulnya supaya nanti minggu depan kalian ada pemikiran mengenai surat keluar itu seperti apa ya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, paham semuanya ya. Baik.
supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa kembali ya. Rahmat, silahkan dipimpin doa Rahmat. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu permisi dulu ya, anak-anak semua. Oke, terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih. Hanum. Pak Wan, mangga. Mari, Pak. Baik, terima kasih Pak Web dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, selamat ya Bu Hanung ya. Udah tampil perdana nih di hari kedua, hari Senin. Terkait dengan topik atau materi yang dibahas di kegiatan pembelajaran peer teaching kali ini, sepertinya topiknya sama dengan yang disampaikan oleh Bu Suci ya di hari Iya pertama. Pak, kebetulan kita sama. Ya, nggak jadi masalah sih, nggak jadi masalah karena yang dilihat kan walaupun konten materinya sama, tetapi kan performan dari masing-masing penampil, kemudian media yang digunakan, kemudian mekanisme rangkaian kegiatan pembelajaran pastinya memiliki ciri khas tersendiri. Itu yang barangkali dikaji, disoroti oleh kita. Baik di mata pelajaran korespondensi, kemudian ini merupakan lanjutan dari materi 3.3 ya, 3.4 itu terkait dengan pengelolaan surat masuk dengan, kalau waktu kemarin Bu Suci itu sempat menginformasikan juga materinya terkait dengan pengolahan surat masuk menggunakan kartu kendali. Kalau Bu Suci Bu Hanung penguatannya di apa namanya pengolahan surat masuk dengan format buku agenda ya. Tahapan secara umum, tahapan kegiatan proses pembelajaran sudah dilakukan cukup baik Bu, mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti, hanya barangkali sedikit masukan di kegiatan pembelajaran inti pada saat penyampaian materi itu diberikan kesempatan juga, ataupun di akhir tadi diberikan kesempatan sebelum ditutup terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apabila misalkan ada kesulitan atau kekurang pahaman dari peserta didik, jadi itu diberikan kesempatan saja. Kemudian di kegiatan penutup juga cukup ini ya, artinya sekuen dari mulai pembukaan, inti dan penutup sudah cukup bagus. Kemudian media pembelajaran yang digunakan cocok lah ya dengan materi pelajaran yang disampaikan. Hanya barangkali menyoroti dari tadi aspek keterlibatan peserta didik dalam menuntaskan setiap soal yang diberikan. Ini kan terkait dengan konteksnya masalah penanganan dari fisik surat gitu ya, informasi dari surat dalam format agenda. Alangkah lebih baiknya kalau contoh-contoh yang disiapkan oleh Ibu Hanung itu terkait dengan surat realnya gitu. Jadi kalau diberikan pilihan-pilihan dari berbagai surat yang dalam bentuk fisik yang asli, itu barangkali akan lebih nyata peserta didik itu bisa mensimulasikan dalam proses pembelajaran. Jadi memasukkan dari surat-surat fisik kita yang disiapkan oleh Bu Suci. Itu saja, barangkali secara keseluruhan sih sudah bagus ya. Hanya barangkali di sini keterlibatan dalam setiap penyampaian materi, aspek per aspeknya ataupun tahapan-tahapan dari sub materi, hendaknya ada proses keterlibatan dari setiap peserta didik untuk barangkali diberikan kesempatan bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami dari proses penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan. Tapi secara keseluruhan prinsipnya sudah cukup oke Bu, sudah cukup bagus. Mohon dipertahankan dan mudah-mudahan nanti di kegiatan berikutnya lebih bagus lagi ya. Baik Pak, terima kasih Pak Wawan atas masukannya. Bisa ditambahkan juga dengan barangkali video pembelajaran lah biar lebih proses ini lebih interaktif gitu ya. Itu saja sih menyoroti dari tadi terutama di LKPD ya,
lembaga kerja peserta didik itu alangkah baiknya kalau diberikan surat-surat yang real seperti itu. Terima kasih, barangkali itu Pak Web yang bisa disampaikan. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Wawan ya. Baik Ibu dan Bapak, ini untuk Ibu Hanum tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wawan, saya setuju sekali ya, bahwa terutama ini ketika ini model pembelajarannya apa Bu? Saya kemarin menggunakan PJBL, Pak. PJBL. Jadi outputnya itu berupa fisik ya harusnya ya. Iya. Nah itu oke lah. Sama dengan Ibu Wulan misalnya. Oke. Baik Ibu, gini Bu, barangkali tadi udah melibatkan banyak partisipasi di dalam pembelajaran Ibu, memang bagus gitu ya. Dan itu pembelajaran menjadi hidup ya. Nah karena ini kan posisi dalam kondisi daring ya, mungkin untuk pengawasan agak tidak bisa kita pantau secara real gitu ya. Berbeda dengan kalau dalam kondisi ruling. Apapun alasannya bahwa memang demikian adanya, namun demikian juga bahwa Ibu telah berusaha sebaik mungkin tampil di dalam pembelajaran yang sifatnya daring ini ya. Tadi terkait dengan pelatihan kepada para siswa dalam melibatkan dalam pembelajaran bagus, tapi agak disayangkan kalau Ibu menayangkan yang surat-surat real, barangkali itu akan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bapak, ya, siapa. Nah kalau seperti itu bukan salah, tapi barangkali kurang lengkap gitu ya. Ya, betul, Nah Pak. ketika surat yang diterima oleh satu instansi atau organisasi, maka tentu saja di situ secara komprehensif ya, dari mulai kop surat itu sampai penutup surat, bahkan legalisasi untuk surat itu sendiri berupa tanda tangan dan nama di sana serta cap yang ada ya. Nah itu kan secara menyeluruh atau secara holistik, komprehensif seperti itu. Nah jadi ke depan nanti di dalam memberikan pelatihan ya kepada para siswa itu ya, nanti sebaiknya menggunakan surat-surat yang real ya. Nah itu ya. Oke, jadi secara keseluruhan Ibu sudah bagus penampilan pada hari ini, karena mungkin masih fresh ya Bu ya, alhamdulillah masih segar pagi-pagi begini. Oke, nah baik. Terima kasih Pak Wawan.